Shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema disiplin Bapa yang memulihkan. Setiap orang tua rindu supaya anaknya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang menurut, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga setiap orang tua akan memberikan didikan, disekolahkan. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, maka para orang tua akan memanggil anak-anaknya, akan menasihati, mendisiplinnya. Bahkan ada orang-orang yang sampai memukul anaknya. Nah, orang tua yang membiarkan anaknya yang tidak didisiplin, anak yang dibiarkan tidak diberikan arahan, maka anak itu menjadi anak yang liar. Anak itu menjadi anak yang bodoh. Anak itu menjadi anak yang membangkang, yang melawan, bahkan melakukan apa yang dia mau, mencari perhatian, dan hidupnya akan menjadi rusak di luar sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima sampai 11 berkata begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang dilukainya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, jelas dalam kebenaran firman Allah berkata sebuah ganjaran, sebuah tantangan, sebuah persoalan, sebuah cobaan yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah sebuah didikan untuk membuat kita dewasa, untuk membuat kita punya pengalaman dengan Tuhan, untuk mengikis segala kekerasan hati kita, kebandalan kita, untuk mengikis kerak-kerak dosa, apa saja yang ada dalam hidup kita yang membuat kita supaya kita lemah lembut, untuk supaya kita punya pengalaman pribadi, sehingga ketika ada orang lain yang melakukan hal yang sama, maka kita yang akan memberikan nasihat terhadap mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Anda dalam ujian, ketika Anda dalam cobaan, ketika Anda dalam tantangan hidup, Tuhan lagi menghajar Bapak Saudara. Tuhan lagi mendidik kita. Nah, kalau Bapak Ibu punya masalah, kalau Bapak Ibu punya masalah, persoalan, jangan lari dari kenyataan. Contohnya masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Semua kita selesaikan dengan baik. Mari kita lakukan dengan baik apa yang harus kita lakukan sebagai suami, sebagai istri, sebagai pengusaha, sebagai anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti pernah berkata bahwa bagaimana aku berkata Tuhan itu adalah Allah penyembuhku kalau aku tidak pernah sakit. Jadi saudara, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita supaya kita mengalami Tuhan. Dan bagaimana aku berkata Tuhan itu adalah Allah yang mencukupi kalau aku tidak pernah berkekurangan. Bagaimana aku berkata Tuhan itu adalah Allah penghiburku kalau aku tidak pernah galau. Dan bagaimana aku berkata Tuhan itu adalah Allah yang memberikan kekuatan bagiku kalau aku tidak pernah lemah.
Bagaimana aku berkata Tuhan itu adalah Allah yang menopangku kalau aku tidak pernah jatuh. Jadi Bapak Saudara, semua yang terjadi di dalam hidup kita, Allah menuntun kita untuk mengenal Dia. Untuk kita bertumbuh dewasa. Kita bukan menjadi Kristen bonsai Bapak Saudara. Kita bukan Kristen yang sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit lari dari kenyataan, sedikit-sedikit tinggalkan gereja, sedikit-sedikit ngomong yang tidak benar. Jadi Bapak Saudaraku kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, supaya kita bertumbuh dewasa, supaya kita mengenal siapa Tuhan kita sebetulnya. Dia Allah yang mendidik kita untuk kita mengenal Dia, untuk kita dapat bertumbuh secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya kira bukan berita baru lagi tentang hidupnya Ayub. Bagaimana dalam firman Allah berkata dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh artinya dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Dia melakukan keagamaannya, keimanannya dengan baik dan benar. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menguji dia. Orang yang saleh itu. Tuhan loh yang ngomong bahwa dia adalah orang saleh. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bilang saudara adalah orang saleh? Ayub ini adalah orang saleh. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang percaya, dilakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Tapi toh Bapak Saudara, dia mengalami masalah persoalan. Bapak Ibu tahu bagaimana Ayub itu mengalami persoalan. Anaknya semua mati, hartanya habis. Bahkan istrinya yang dikasihnya berkata, Ayub, Ayub, ngapain kamu harus tekun di dalam alammu itu? Kutukilah alammu dan matilah engkau sekalian. Tapi dia bilang apa saudara? Apakah kita hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang tidak baik tidak? Kamu itu seperti wanita gila. Itulah sebabnya dia bilang di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dia katakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kalau dulu dia tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah melihat kekuasaan Tuhan. Dia tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Tetapi sekarang ketika dia diperhadapkan kepada persoalan yang sangat besar, dia berkata, kalau dulu aku mengenal Tuhan hanya kata orang, hanya kesaksian orang, tetapi sekarang aku mengalaminya secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan menjawab kita. Apakah lewat khotbah, apakah lewat masalah persoalan, apakah dalam gesekan rumah tangga, hubungan suami istri, dan tingkat disiplin semakin berat itu Tuhan izinkan supaya anak-anaknya bertobat dan bertumbuh. Jadi Bapak Saudaraku kasih Tuhan, persoalan apa saja, tantangan apa saja, masalah apa saja, hadapi. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, ingat, COVID-19 Tuhan juga pakai sebagai alat untuk mendisiplin anak-anaknya. Agar apa? Bertobat kembali kepada rencana Allah. Para suami, supaya dia menjadi imam, supaya dia menjadi nabi, supaya dia menjadi raja dalam rumah tangga. Istri dapat melakukan fungsinya dengan baik dan benar. Jadi penolong, jadi pendorong, menjadi pendoi syafaat. Jadi mitra bagi suaminya. Ada waktu untuk suami istri, ada waktu buat anak-anak. Jadi segala sesuatu Tuhan izinkan demi kebaikan saudara dan saya, supaya kita bertumbuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih Tuhan, disiplin Bapak itu memulihkan hidup kita. Disiplin Bapak memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Disiplin Bapak memulihkan hubungan suami istri. Disiplin Bapak memulihkan hubungan orang tua dan anak. Itulah sebabnya Bapak Saudaraku kasih Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.